nama Tuhan, Shalom. Saat ini kita memulaikan ibadah kita, ibadah syukur dalam rangka bulan Ekumene PGIS Depok. Dan juga dalam rangka hari ulang tahun PGI yang ke-70. Kita percaya bahwa PGI ditempatkan di bangsa ini untuk menjadi berkat. Haleluya. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, layaklah segala bangsa memuji nama Engkau Yesus. Sujud kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang kudus. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, layaklah segala bangsa. Votum dan salam. Pertolongan kepada kita, yaitu
Dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mazmur korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji nama Tuhan, saat kita akan memuji nama Tuhan, kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita mau bersuka bagi Tuhan. Haleluya. Mau katakan dengan penuh sukacita, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini
haleluya, kita masih tetap memuji nama Tuhan, kita mau percaya di badai topan dunia, Ia tetap Allah perlindungan kita. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sungguh bersyukur boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI yang ke-70 tahun. Kita bersyukur dalam kesempatan ibadah syukur ini, secara khusus kami boleh menyaksikan anugerah dan berkat Tuhan yang telah menolong dan menyelamatkan kami 51 hari menjalani perawatan atas wabah pandemi yang terjadi saat ini di bangsa kita, COVID-19. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang selalu kami ingat di dalam menjalani masa perawatan, satu nats firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 18 ayat 2 yang berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Ayat firman Tuhan ini menjadi dasar kekuatan saya menjalani sakit dan perawatan khususnya selama 51 hari di dalam mengatasi penyakit COVID-19 yang menimpa kami. Saya dirawat di Rumah Sakit Depok selama 2 hari dan 35 hari di Rumah Sakit Darurat Khusus COVID Wisma Atlet Kemayoran. Setelah itu mendapat surat keterangan sehat dan masih menjalani 14 hari isolasi mandiri di Depok. Sesungguhnya beberapa hari sebelum mengalami gejala COVID-19, saya sedang sibuk-sibuknya mengurus persiapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Kota Depok. Khususnya lagi untuk kita kalangan umat Kristen, di mana pada kesempatan itu saya mewakili umat Kristen diutus PGIS Kota Depok untuk
berkoordinasi dengan Wali Kota Depok dan memberikan saran-saran bagi Wali Kota Depok sebelum mengambil sebuah keputusan Wali Kota mengeluarkan SK PSBB di Kota Depok. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam proses yang dimulai dari tanggal 19 Maret menuju pertemuan dengan Wali Kota di tanggal 20 Maret, kami terus berkoordinasi dengan gereja-gereja yang ada di Kota Depok untuk menyatakan kesiapan gereja-gereja di Kota Depok untuk turut bersama-sama pemerintah dan masyarakat memutus mata rantai COVID-19 yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kota Depok. Tugas-tugas ini saya jalankan dengan himbauan untuk gereja-gereja melakukan ibadah di rumah, persekutuan keluarga sebagai ganti ibadah minggu mulai tanggal 22 Maret 2020. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya dalam proses persiapan PSBB itu, saya tidak mengalami gejala sakit penyakit, apalagi keluhan mengarah ke COVID-19. Hanya saja memang sejak tanggal 15 Maret 2020, istri saya di rumah mengalami batuk-batuk dan mengambil waktu istirahat di rumah. Saya sempat menyarankan dan meminta istri berobat ke klinik dekat rumah, tepatnya pada tanggal 19 Maret. Namun karena tidak sembuh-sembuh, saya sarankan untuk ke rumah sakit yang lebih besar yang berada di Depok ini untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 23 Maret 2020. Istri saya berangkat ke rumah sakit mulai pagi hari, diperiksa darah, diperiksa segalanya, dan akhirnya setelah melakukan ronsen, ditemukan ada bayang-bayang di paru-parunya yang mengarah ke pneumonia. Dan saat ini, kondisi itu dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang suspek COVID-19. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sejak itu istri saya dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan dan dia harus mengisolasi dirinya di rumah. Dan seiring dengan perjalanan waktu, pada tanggal 24 Maret 2020, saya mengalami gejala mual-mual dan lemas tubuh. Dan keesokan harinya di tanggal 25 2020 saya ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Dimulai dengan pemeriksaan darah yang hasilnya saya dinyatakan tipoid ataupun tipes. Selanjutnya siang menjelang sore dilakukan pemeriksaan EKG dan ronsen atas paru-paru saya. Dan sorenya diberitahu bahwa di paru-paru saya juga terjadi bayang-bayang yang mengarah ke pneumonia atau dokter mengatakan suspek atas COVID-19. Dan saya tidak diperkenankan pulang ataupun memasuki kamar rawat inap. Saya ditahan di ruang isolasi IGD. Itu terus berlangsung sampai malam hari, sampai jam 9 malam saya dipindah ke sebuah ruangan kontainer sempit yang hanya ukuran 20 feet. Kurang lebih 3x6 atau 3x8, yang di dalamnya sudah ada 3 tempat tidur yang satu sama lain hanya berjarak tidak lebih daripada setengah meter. Saya menjadi pasien pertama yang masuk di dalam kontainer tersebut, dan di tengah malam masuk juga seorang ibu yang sakitnya lebih parah dengan usia yang sudah agak lanjut, dan menjelang subuh masuk lagi satu pasien yang usianya di bawah usia saya dengan kondisi sakit yang juga lebih parah dari saya. Melihat kondisi ini, saya merasa khawatir dan tidak dapat melanjutkan istirahat atau tidur saya. Begitu pagi hari dan matahari terbit, saya telepon ipar saya minta ipar saya untuk datang ke rumah sakit dan mengurus untuk segala sesuatu keluar dari rumah sakit, karena saya memang saat itu sungguh khawatir jangan-jangan nanti saya betul-betul tertular COVID. Karena melihat 2 orang pasien yang masuk belakangan dan satu ruangan yang begitu sempit diisi oleh 3 orang. Dan pagi itu juga ipar saya mengurus segala sesuatunya hingga akhirnya dikatakan atas permintaan sendiri saya keluar rumah sakit. Namun dalam koordinasi dengan dokter di rumah sakit tersebut, saya sempat ditanyakan Bapak akan kemana setelah dari rumah sakit ini, karena Bapak sudah jelas pasien dalam pengawasan ataupun suspek COVID-19. Saya katakan saya akan pindah dan mengisolasikan diri di Wisma Atlet, rumah sakit darurat COVID yang baru saja diresmikan Presiden Republik Indonesia.
Dan saya untuk itu meminta seluruh hasil pemeriksaan di rumah sakit berikut surat pengantar dari rumah sakit untuk boleh saya bawa ke Wisma Atlet. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan ke rumah sakit Wisma Atlet, saya sempat mampir ke rumah dan menelpon istri saya untuk menyiapkan pakaian dan juga menyiapkan dirinya bersama-sama dengan saya berangkat ke rumah sakit Wisma Atlet. Kami tiba di rumah sakit Wisma Atlet jam 6 sore dan selanjutnya setelah melalui proses pendaftaran, kami diperiksa di instalasi gawat darurat IGD oleh dokter. Kurang lebih hampir 1 jam kami di IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan atas diri kami dan memperhatikan seluruh dokumen yang dibawa dari rumah sakit Depok, maka kami berdua dibawa ke lantai 9 ke sebuah unit apartemen yang berisi 2 kamar menjadi tempat perawatan kami. Baru pada keesokan harinya tanggal 27 Maret 2020 dilakukan sebuah rapid test untuk kami berdua, di mana sore harinya didapat hasil istri saya positif dan sore itu juga langsung dibawa atau dipindahkan ke lantai 31. Sementara hasil saya pada saat itu masih negatif. Meskipun secara kondisi fisik tubuh saya sudah sangat lemas dan makan pun harus dibantu, disuapin. Dan itu pun bisa dilakukan makan hanya kalau didorong oleh air putih. Dan saya hanya berbaring di tempat tidur pada saat itu. Dan namun karena keputusan di rumah sakit, seorang pasien positif dengan negatif tidak boleh bersama-sama dalam satu ruangan, maka istri saya dipindahkan. Dan selanjutnya baru pada tanggal 4 April 2020 atau hari ke-9 setelah saya ada di rumah sakit Wisma dilakukan rapid test kedua, di mana hasilnya saya positif dan saya pun dipindahkan ke lantai 31. Mulai saat itulah saya menjalani sebagai seorang pasien positif COVID-19 dan baru keesokan harinya saya diberikan 3 jenis obat untuk saya minum sebagai penguatan pasien-pasien yang sudah positif. Ada 3 jenis obat, salah satunya kloroquine dan juga obat antibiotik serta obat COVID lainnya yang bernama oseltamivir. Obat ini harus diminum selama 5 hari. Dan ternyata setelah kami minum obat ini, seluruh pasien di lantai 30 melalui komunikasi di grup WA, kami dapati bahwa obat ini mempunyai efek yang sangat keras. Dan sesudah minum obat ini, saya kembali jatuh lemas, mual-mual hebat, dan juga jantung berdebar yang membuat kami tidak bisa tidur. Saya hampir 5 hari lamanya tepatnya tidak bisa tidur, dan aktivitas kami sebetulnya mulai dari awal masuk di lantai 9 sampai 31 hanya berdoa, makan, merenung, hanya itu saja yang boleh kami lakukan selama perawatan di Wisma Atlet. Saya tahu bahwa dokter menyarankan harus banyak makan, mempunyai semangat, dan berdoa terus, meyakinkan diri bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan. Dan itulah yang kami lakukan selama perawatan di Rumah Sakit Wisma Atlet, khususnya di 17 hari pertama. Dan setelah melewati masa-masa genting, khususnya setelah minum obat itu, tepatnya di tanggal 12 April ketika merayakan hari kebangkitan Kristus, saya terbangun jam 4 pagi melaksanakan rutinitas kami sebagai pasien, khususnya saya pribadi, di mana setiap pagi saya pasti akan berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan ini perubahan pola hidup. Kalau selama ini bangun tidur kami hanya berdoa 10 menit, berdoa keluarga, tapi kali ini hampir 1 jam. Saya membaca firman, bernyanyi, menggali firman Tuhan, mencoba memahami maksud Tuhan atas sakit penyakit yang kami alami. Ini berlangsung terus selama di Wisma Atlet. Dan pagi itu di tanggal 12 April ketika kebangkitan Yesus, setelah saya berdoa dan membaca firman, saya merasakan tubuh saya sudah segar, tidak ada keluhan, tidak ada mual-mual lagi. Dan saya mengingat inilah hari di mana saya merasakan juga anugerah Tuhan melalui kebangkitan Yesus. Setelah pada tanggal 10 yang lalu saya mengikuti swab dan hasilnya tetap positif. Jadi ketika itu memang kita sedang bergumul hebat
Karena kok akhirnya sudah dirawat, sudah istirahat, sudah isolasi, sampai 15 hari masih positif hasil swab. Dan swab dikatakan itu hasil yang paling luar biasa, menentukan seseorang benar-benar terkena COVID atau tidak. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, menjelang jam 8 pagi saya mendapat telepon dari Ketua Umum PGI Wilayah Jawa Barat, Bapak Pendeta Praeses Daner Siregar. Beliau mau berdoa setelah mendengar kondisi kami, dan saya saksikan kepada beliau bahwa hari itu mujizat Tuhan begitu luar biasa. Saya boleh merasakan tubuh yang sehat dan keluhan hilang. Dan sejak tanggal 12 itu saya menjalani pasien dengan tanpa keluhan. Dan itu terus berlangsung, berganti-gantian teman-teman dari Majelis Pekerja Harian PGIS Kota Depok memberikan penguatan, dukungan, semangat, dan doanya. Juga tidak lupa penguatan dari Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom, dan para pendeta, pengurus Majelis Pertimbangan dan MPH PGIW Jawa Barat. Saya bersyukur sekali karena memang dalam proses sakit dan perawatan ini, saya melihat ada 3 hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama, kita harus berpasrah diri dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kesembuhan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan semangat. Karena COVID ini tidak ada obat, tidak ada vaksin. Obat itu hanya dari imunitas kita, melalui semangat diri kita. Yang ketiga, kita harus mau makan. Harus dilawan, meskipun itu dibantu dengan didorong air. Dan tambahannya, setelah kondisi memungkinkan, kami diminta berjemur dan olahraga. Inilah poin-poin yang menjadi kesaksian, boleh menjadi pengalaman buat kita semua. Kalau kita mengalami ini, lakukan doa, tetap bersemangat, dan jangan malas makan. Karena ini akan menjadi kekuatan buat kita. Usahakan setiap pagi untuk berjemur dan berolahraga. Selain itu, obat-obatan tidak ada yang khusus. Hanya vitamin yang kita disarankan. Setiap hari harus minum vitamin C, minimal 1000 mili. Ditambah dengan vitamin E. Nah, inilah mungkin yang boleh kami bagi. Di luar itu secara makanan yang disupport untuk pasien-pasien positif COVID, dari rumah sakit kami boleh menyimpulkan bahwa untuk menaikkan imunitas itu ada daging. Setiap hari ada daging ayam diberikan, ada telur, ada susu, ada buah pisang. Dan kami lihat ini 3 kali sehari makan selalu menu ini ada, 2 kali snack selalu ada susu. Dan ini yang mungkin boleh kami bagikan ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita mengalami gejala tubuh lemah, ketika kita mengalami demam atau mual, lakukanlah ini. Doa, semangat, dan makan makanan bergizi, serta berolahraga. Inilah mungkin Bapak Ibu kesaksian dari kami setelah 35 hari di Wisma Atlet. Kami diizinkan Tuhan pada hari yang sama. Di pagi hari saya dapat surat pemberitahuan melalui para perawat bahwa bisa segera pulang dan mengurus administrasi untuk pulang, dan prosedurnya mulai dari periksa darah, ronsen kembali, dan swab kembali, dan selesai semua proses itu jam 12:30, dan saya naik ke lantai 31 ke tempat istri untuk mendampingi makan sekaligus permisi bahwa saya akan duluan pulang. Dan setelah makan, kami mendengar ada sebuah pujian, kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan, dari luar kamar istri saya. Dan istri saya melihat keluar, ternyata teman-teman seimannya sedang bersuka cita karena mendapat berita baik, sudah boleh pulang. Dan mereka spontan teriak, ibu juga sudah boleh pulang, ibu kita udah sehat. Istri saya seketika itu langsung nangis, dan akhirnya dia juga menjalani proses persiapan pulang. Dan puji Tuhan kami bisa sama-sama kembali ke Depok di jam 7 malam. Untuk seterusnya selama 14 hari kami melewati dan menjalani masa isolasi mandiri di Kota Depok. Itulah mungkin Bapak Ibu kesaksian kami. Tuhan sungguh baik, dan kita percaya dengan iman kita tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mujizat masih ada. Tuhan memberkati kita. Shalom.
dalam persekutuan dengan Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Marilah kita mengaku percaya dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Di nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan seluruh hati kita. Kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sebab Kau tahu ya Tuhan, Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dengan lebih sungguh kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sebab aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sebab Kau tahu Tuhan, Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sebab Kau tahu tujuan hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk Sebelum kita membaca Alkitab dan merefleksikannya nanti, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus.
Allah Surgawi yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa dengan berkat anugerah-Mu kami boleh merayakan bulan Oikumene tahun ini, di mana kami mengingat berdirinya persekutuan gereja-gereja di Indonesia 70 tahun yang lalu, tepat pada tanggal 25 Mei. Dalam rasa syukur kami ya Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu dalam persekutuan kami di PGIS Depok ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, berkenanlah melawat kami di rumah kami masing-masing, dan berbicaralah kepada kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, dan biarlah perkataan-Mu Engkau letakkan di bibir hamba-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, nat bacaan kita sebagai tema dari bulan Oikumene 2020, persekutuan gereja-gereja di Indonesia, satu tubuh, satu beban, jadilah sahabat di masa susah dan senang, dielaborasi dari Galatia 6 ayat 2 yang berbunyi demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara, bulan Oikumene 2020 ini kita rayakan dalam suasana memprihatinkan akibat peristiwa mengenaskan sebagai dampak buruk dari pandemi COVID-19 yang melanda masyarakat dan bangsa kita. Ini adalah sebuah pengalaman yang sama sekali baru bagi kita. Sehingga semua kita limbung, semua kita gelagapan berhadapan dengan masalah ini. Negara juga limbung. Saudara-saudara, kalau saya sebutkan tadi semua limbung, negara limbung, ternyata gereja juga limbung, saudara-saudara. Gereja juga gelagapan. Kita tahu bersama, gereja adalah sebuah persekutuan. Selama ini kita susah payah mendorong umat untuk mengikuti ibadah persekutuan dalam komunitas. Ibadah bersama. Kita menghimbau orang untuk ikut dalam berbagai bentuk pertemuan dan perjumpaan. Tiba-tiba kini kita mengatakan hindari pertemuan, hindari perjumpaan, hindari ibadah bersama. Hakikat gereja sebagai persekutuan seolah-olah gini limbung. Saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, dalam setiap kali kita menghadapi peristiwa, apalagi bencana yang sangat mengenaskan seperti pandemi COVID-19 ini, selalu muncul pertanyaan. Mengapa hal ini harus terjadi padaku? Saudara-saudara, pada saat Yerusalem mengalami bencana yang kurang lebih sama dengan apa yang kita alami sekarang dalam bentuk serangan belalang yang sangat dahsyat, pertanyaan yang seperti ini juga muncul. Ketika itu, kitab Yoel menyaksikan wabah belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan yang ada. Rombongan serangga ini yang dibawa oleh angin dari Jazirah Arab ke Palestina meluluh lantakkan pertanian di Palestina. Pertumbuhan belalang ini begitu pesat dan mempunyai nafsu makan yang tidak pernah terpuaskan. Pada saat belalang-belalang itu terbang dan lewat dari daerah pertanian, tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang tersisa. Bahkan bisa dikatakan tidak ada yang tertinggal bahkan untuk dipersembahkan kepada Allah. Atau kalaupun masih ada yang tersisa, sangatlah sedikit yang tidak memadai untuk mengatasi kelaparan, saudara-saudara. Dalam kondisi seperti itu, sebagaimana halnya kita menghadapi bencana sekarang ini, tentu juga muncul pertanyaan teologis. Apa maksud Allah dengan semua ini? Kita tentu tidak boleh mengabaikan pertanyaan-pertanyaan serius seperti ini. Misalnya, di manakah Allah ketika begitu banyak orang terpapar virus yang mematikan ini? Akan tetapi kita juga harus menyadari bahwa ada begitu banyak pertanyaan yang memang tak dapat terjawab, saudara-saudara. Tetapi menarik, saudara-saudara, bahwa Nabi Yoel melihatnya sebagai sebuah peringatan akan hari pengadilan oleh Allah yang sudah semakin dekat. Dan olehnya, ia menyerukan agar diadakan hari doa untuk seluruh masyarakat Israel.
Yoel mengajak untuk bertobat. Sebuah ajakan untuk cara hidup yang baru. Sebuah ajakan untuk apa yang kita kenal sekarang dengan the new normal. Saudara-saudara, bencana pandemi COVID-19 ini juga adalah sebuah pelajaran yang sangat mahal bagi kita, sama seperti peristiwa bencana belalang di Yerusalem pada masa Nabi Yoel itu. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita betapa ringkihnya ternyata kehidupan kita di muka bumi ini. Tetapi di tengah keringkihan hidup itu, saudara-saudara, di tengah begitu banyaknya pertanyaan yang tak dapat terjawab itu, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah ada satu jawaban yang bagi kita tidak perlu dipertanyakan lagi. Ialah tidak ada satu situasi kehidupan yang bagaimanapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana disaksikan oleh Roma 8 ayat 38 dan 39. Betapapun beratnya beban hidup yang kita hadapi, dia tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih setia Allah Bapa. Betapapun dahsyatnya pandemi COVID-19 ini, dia tidak mampu memisahkan kita dari pengasihan Tuhan. Dengan kasihnya itulah dia memikul beban kita seberat apapun itu, pun di masa pandemi ini. Dan justru di tengah pandemi COVID-19 ini, kasih sedemikian itu perlu diteriakkan dengan lantang lewat pelayanan-pelayanan kita. Saudara-saudara, kasih sedemikianlah yang mestinya mengajarkan kita untuk menahan diri dari segala bentuk ketidakdisiplinan mengikuti anjuran pembatasan sosial berskala besar di negara kita ini. Kalau pada masa Nabi Yoel, dia menyerukan sebuah pertobatan dan doa nasional sebagai respons terhadap bencana belalang yang begitu meluluhlantakkan pertanian mereka, maka kini kita harus bertanya, pelajaran apakah yang Allah berikan bagi kita lewat pandemi COVID ini? Saya tidak hendak mengatakan bahwa bencana pandemi COVID-19 ini adalah desain Allah. Saya tidak hendak mengatakan bahwa pandemi COVID ini adalah rencana Allah. Jauh dari itu. Tetapi saya meyakini bahwa kini Allah juga sedang berkata kepada kita di tengah-tengah peristiwa pandemi COVID ini. Hei, belajarlah dari bencana ini. Olehnya saudara-saudara, saya mau mengajak kita belajar dari pandemi COVID ini. Pertama, saudara-saudara, betapa perlunya kita meninjau ulang perlakuan kita terhadap alam. Selama ini, perlakuan kita terhadap alam telah begitu dalam melukai alam semesta. Kita telah memperlakukan alam melebihi maksud-maksud Tuhan ketika Tuhan menciptakan alam ini. Eksploitasi alam yang berlebihan serta meningkatnya polusi udara, air, dan tanah telah menimbulkan beragam bencana, termasuk mutasi genetika sebagai akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Hal ini semua tentu telah meningkatkan kualitas dan kuantitas jenis hama dan virus yang memunculkan ragam penyakit. Mutasi genetika ini, saudara-saudara, akibat dari perlakuan kita yang berlebihan terhadap alam. Olehnya, saudara-saudara, diperlukan pertobatan ekologis di mana kita harus memperlakukan alam lebih ramah. Bagaimana caranya? Dengan menghemat sumber-sumber daya alam seperti air, listrik, dan energi lainnya. Kita mengurangi penggunaan kertas, kita memantangkan penggunaan plastik, dan sebagainya. Pelajaran kedua yang bisa kita petik dari peristiwa ini, saudara-saudara, adalah betapa perlunya kita kini kembali memperbaiki pola hubungan antar manusia. Ketika kini kita diharuskan stay at home, beribadah, belajar, dan bekerja dari rumah, kita makin disadarkan betapa
berharganya ternyata perjumpaan. Betapa kita kini merindukan teman-teman sekerja yang sudah lama tidak bertemu. Betapa kita ternyata memerlukan perjumpaan dengan saudara-saudara kita yang lain, yang kini entah berapa lama kita sudah tidak bertemu. Betapa perlunya kita kembali menilai ulang hubungan-hubungan selama ini, yang selama ini justru banyak kita sia-siakan, bahkan banyak kita rusak pola hubungan kita. Perbedaan kepentingan begitu mudah berujung pada konflik dan pertentangan, saudara-saudara, yang kadang berujung pada kematian. Dalam rangka memperbaiki hubungan antar manusia ini, pada pesan bulan Oikumene PGI secara khusus mengutip Galatia 6 ayat 2 yang menampilkan sebuah nasihat yang lebih konkret bagaimana menghidupi pola hubungan antar manusia itu, yaitu dengan cara bertolong-tolongan menanggung beban. Tidak seorang pun di masa pandemi ini yang bebas dari beban, saudara-saudara. Semua kita terbeban sekarang. Semua ditimpa beban ini. Namun tidak semua orang memiliki beban yang sama beratnya, saudara-saudara. Nasihat Paulus ini diberikan kepada jemaat Galatia sebagai satu tubuh Kristus yang satu. Dan hari ini, saudara-saudara, pesan yang sama ini kita terima sebagai satu tubuh Kristus. Menghidupi kasih harus diterjemahkan ke dalam kesediaan untuk saling berbagi beban. Sebab hanya dengan cara itulah kita dapat melewati pandemi global ini dengan selamat. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang ketiga adalah kesediaan kita untuk mendisiplinkan diri memasuki apa yang disebut sebagai the new normal. Tadi saya sebutkan, pandemik ini mengajarkan kepada kita betapa ringkihnya ternyata kehidupan kita ini. Tubuh kita ini begitu fana dan rentan terhadap serangan ragam virus, termasuk COVID-19 ini. Tetapi sesungguhnya, saudara-saudara, banyak hal yang kita lupakan, terutama selama ini kita lupakan bahwa Tuhan sesungguhnya juga menciptakan tubuh kita dengan sistem imunitas atau kekebalan tubuh. Yang sayangnya jarang kita pelihara, jarang kita perhatikan, apalagi sangat jarang kita tingkatkan. Ada begitu banyak hormon dalam tubuh kita yang Tuhan sediakan secara gratis, saudara-saudara. Ada enzim yang membantu pencernaan makanan kita. Ada endorfin yang membantu kekebalan tubuh kita, yang membantu mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Dia ada dalam tubuh kita. Selain itu, di sekitar kita begitu banyak tersedia sinar matahari pagi dan sore hari yang sangat menolong bagi kesehatan kita. Tetapi itu semua lewat begitu saja. Sekarang, saudara-saudara, dengan the new normal ini, kita diajak untuk menghargai, memelihara, dan meningkatkan hormon-hormon tubuh yang membantu sistem kekebalan tubuh kita, seperti enzim dan endorfin tadi. Mengasup begitu banyak sinar matahari untuk tubuh kita. Selain itu, saudara-saudara, the new normal ini juga mengajak kita untuk hidup disiplin dalam bentuk pola hidup bersih dan sehat. Gizi berimbang. Pola hidup bersih dan sehat serta gizi seimbang ini tidak harus berbiaya mahal, saudara-saudara. Tidak harus makanan yang mewah, tetapi makanan yang sederhana. Selain itu tentu adalah olahraga teratur. Dan olahraga teratur itu tidak harus ke gimnastik yang mahal. Boleh saja Anda pergi ke gimnastik, silakan, dengan alat-alat olahraga di sana yang begitu kompleks dan canggih. Tetapi tidak harus ke situ. Ada sapu dan alat pel di rumah yang begitu membantu kita meningkatkan kesehatan tubuh kita dengan berolahraga bersama sapu dan alat pel, seraya membersihkan rumah. Dan bagi Anda yang punya pekarangan, ada cangkul, begitu membantu kita meningkatkan daya tahan tubuh seraya bercocok tanam di rumah.
the new normal, saudara-saudara. Tidak usah keluar rumah kalau tidak perlu. Dan itu menghemat banyak hal. Dan kalau juga harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Saudara-saudara, apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lain untuk mengatasi masalah penyebaran pandemi COVID-19 ini, kalau kita tidak mendisiplinkan diri dalam semua hal itu, semuanya akan sia-sia. Kita akan terus dalam ancaman COVID-19 ini. Oleh karenanya, saudara-saudara, sebagai gereja, kita dipanggil untuk hidup dengan disiplin yang ketat. Tidaklah kebetulan bahwa kata disiplin dan pengikut Kristus datang dari akar kata yang sama dalam bahasa Latin, yakni discipulus. Disiplin, pengikut Kristus datang dari akar kata yang sama. Dari discipulus bahasa Latin ini muncullah kata disiplin dalam bahasa Inggris dan disciple. Disiplin dalam bahasa Inggris berarti disiplin, disciple berarti murid Kristus. Artinya, saudara-saudara, seorang pengikut Kristus sejati haruslah disiplin dalam menjalani kehidupan ini. Dan itu semua dijalani bukan semata karena peraturan menghendaki demikian. Stay at home bukan karena peraturan mengatur demikian. Menjaga jarak bukan hanya karena pengaturan pemerintah. Tetapi kita jalani itu karena panggilan kita untuk mengasihi kehidupan, mengasihi sesama, mengasihi alam sekitar, dan terutama mengasihi Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudara, perayaan bulan Oikumene dan 70 tahun PGI tahun ini tidak dilakukan dalam pertemuan ragawi, tetapi kita menyelenggarakannya dalam bentuk perayaan kehidupan sebagai tubuh dan sahabat Kristus. Sekalipun kita rayakan dalam bentuk digital seperti ini, tidaklah mengurangi sukacita kita. Pandemi COVID-19 ini telah menyediakan sebuah panggung perayaan bagi gereja-gereja di Indonesia agar dapat merayakan kehidupan dengan serius sebagai bukti bahwa kita sungguh bertolong-tolongan menanggung beban kita bersama. Tuhan beserta saudara sekalian. Amin. Marilah kita mengangkatkan doa syukur dan syafaat kita. Bapa Sorgawi, kami sangat bersyukur Bapa untuk hari ulang tahun PGI yang ke-70. Semua karena kuat kuasa Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi gereja Tuhan. Kami bersyukur untuk kesatuan gereja-gereja di bawah naungan PGI. Kami bersyukur buat kesehatian dan kesatuan di dalam mengemban visi dan misi PGI. Kami berdoa Bapa, kiranya perjalanan PGI, gereja-gereja yang bernaung di dalamnya, senantiasa seperti tema kami pada ibadah syukur ini, satu tubuh, satu beban, menjadi sahabat di masa susah dan senang. Bapa Surgawi, kami berdoa kiranya gereja-gereja tetap dimampukan menghadirkan pelayanan yang relevan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mampukan gereja Tuhan hadir sebagai garam dan terang di tengah-tengah masyarakat di mana gereja Tuhan hadir. Dan kami berdoa Bapa buat keselamatan umat Tuhan
para hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Kiranya semua di dalam lindungan Tuhan untuk melewati virus corona yang sedang melanda dunia. Dan kami berdoa, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami di dalam menangani dan memerangi pandemi virus corona pada saat ini. Demikianlah syafaat kami Bapa. Ampuni kami akan segala kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saatnya kita dengan penuh syukur dan sukacita datang membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ucapan syukur ulang tahun PGI yang ke-70, kesempatan buat kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, dengan penuh ucapan syukur Tuhan, pada saat pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih untuk pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pertama-tama kami bersyukur sebab pemeliharaan Tuhan sempurna buat kami di tengah-tengah kondisi hari-hari ini. Kami harus menghadapi Tuhan keadaan melawan virus corona ataupun virus COVID-19. Kami percaya kami ada hari ini semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan kalau hari ini kami boleh merayakan perjalanan PGI, Persekutuan Okumene yang ke-70. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau akan memberkatinya dengan lebih luar biasa lagi ke depan. Kami mengucap syukur dalam kesempatan yang penuh berkat ini. Kami juga mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan. Kami berdoa berkatilah setiap persembahan-persembahan yang kami bawa pada hari ini kepadamu sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan yang telah memberkati dan memeliharakan setiap kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, dan secara umat Tuhan dalam gerejamu. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan yang kami persembahkan ini boleh dipakai bagi perluasan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan biarlah kembalikan berkat Tuhan yang melimpah-limpah dicurahkan bagi setiap kami yang memberikan persembahan dengan sukacita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memberikan persembahan kami yang terbaik kepadamu pada saat ini. Haleluya, amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, bawa persembahanmu di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Bawa dengan
diberikan. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama menyaksikan peniupan lilin kue ulang tahun PGI yang ke-70 diwakili oleh MPH PGIS Depok. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Dalam sukacita 70 tahun arak-arakan gerakan Okomene di Indonesia, hari ulang tahun PGI yang ke-70, kita boleh bersukacita bersama dalam ibadah syukur kita ini. Dan saat ini kita mendapat sapaan dan ucapan selamat dari para sahabat-sahabat kita dan pemerintah Kota Depok. Kita akan mendengarkan sapaan dan ucapan selamat ulang tahun PGI dari pemerintah Kota Depok dan para sahabat kita yang ada di Kota Depok yang akan disampaikan secara berurutan. Yang pertama, Bapak Sekretaris Daerah Kota Depok, yang terhormat Bapak Dr. Gigi Hardiono, SPE BM MM. Yang kedua, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Depok, Habib Muksin Al-Atos LC. Yang ketiga, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok, Haji Ahmad Dahlan Solehan. Yang keempat, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Depok, Haji Idrus Yahya. Yang kelima, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Kota Depok, Bapak JS Tatang Heraldin. Dan yang terakhir, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih sekaligus sambutan dari Ketua Umum Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia setempat Kota Depok, yaitu Bapak Pendeta Bebalazi Zega MDip. Kepada yang terhormat Bapak Sekda Kota Depok, Dr. Gigi Hardiono, kami persilakan. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Saya Hardiono sebagai Sekretaris Kota Depok atas nama pemerintah Kota Depok pada hari ini mengucapkan selamat hari ulang tahun PGI yang ke-70 dengan tema satu tubuh satu beban. Apabila kita umpamakan satu tubuh, maka apabila ada musibah maka saling gotong royong untuk mengatasinya. Dan demikian juga apabila ketika mendapatkan kesenangan ataupun kebahagiaan, maka berbagilah sesama. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku, kaum Nasrani yang dimuliakan. Saya Habib Muksin Ahmad Al-Atas atas nama FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Depok menyampaikan selamat atas hari ulang tahun PGI yang ke-70. Mudah-mudahan PGI sebagai majelis agama dan umatnya ke depan bisa menjadi garda depan dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan Undang Dasar 45 sebagai dasar konstitusi. Di mana kita tahu jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sehingga dengan adanya tantangan-tantangan ke depan, yaitu tantangan-tantangan kedaulatan ini sangat penting kita sebagai umat beragama untuk senantiasa mempertahankan dan konsolidasi agar supaya kita tetap mempunyai satu ideologi yang sama, mempunyai dasar konstitusi yang sama, sehingga umat beragama semakin bersaudara, semakin kokoh talian persaudaraannya, sehingga bisa mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Saya Tatang Herudin, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin Kota Depok, mengucapkan selamat ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang ke-70, khususnya PGI setempat dan umat Kristen Kota Depok. Pada ulang tahun PGI yang ke-70 dengan tema Satu Tubuh, Satu Beban. Jadilah sahabat di masa susah dan senang. Suatu tema yang sangat relevan sekali dengan kondisi negara kita pada saat ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan tema ini kita selalu ingat, menyadari bahwa kita sebagai warga bangsa mempunyai tanggung jawab bersama. Satu tubuh, satu beban. Paling tidak dapat mematuhi anjuran dan himbauan pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 tersebut. Kita harus menghargai perjuangan para dokter, medis, TNI, polisi, dan relawan yang dengan tangguh berada di garis depan berjuang melawan COVID-19. Jadilah sahabat di masa susah maupun senang. Paling tidak dapat menjalankan anjuran pemerintah dengan tidak berkerumun atau berkumpul walaupun dengan mengorbankan ibadah kebaktian. Bahkan pakar virologi Abdullah Rahman, kandidat dokter dari George August University of Copenhagen, Jerman, dalam seminar daring bertajuk Kebijakan Penanggulangan COVID-19 berkata, yang menjadi garda terdepan perang melawan pandemi COVID-19 itu ialah masyarakat umum, dokter, medis, TNI, polisi, relawan, apalagi pemerintah adalah garda terakhir. Untuk itu, marilah dari diri kita dengan menjaga kesehatan pribadi dan mematuhi anjuran serta himbauan pemerintah. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun Persatuan Gereja-Gereja Indonesia yang ke-70 dan umat Kristen Kota Depok. Sukses selalu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan pertolongannya kepada kita semua. Dan semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa juga senantiasa melimpahkan bimbingan dan rahmatnya kepada para pemimpin-pemimpin kita, pemimpin Republik Indonesia. Semoga mereka semua mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kepada saudaraku, segenap umat Kristiani di Kota Depok, terkhusus teristimewa bagi keluarga besar PGIS Kota Depok, kami, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-70 bagi PGIS Kota Depok. Dengan tema Satu Tubuh, Satu Beban, jadilah sahabat di masa susah dan senang.
Semoga menginspirasi bagi segenap keluarga besar Kristiani di Kota Depok dan warga Depok pada umumnya untuk terus meningkatkan persahabatan dan persaudaraan, saling gotong royong, tolong menolong sesama umat manusia. Sekali lagi kami ucapkan Dirgahayu ke-70 bagi PGIS Kota Depok. Semoga terus menumbuhkan perdamaian dan kasih sayang sesama umat manusia. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kepada kita kehidupan yang saling memahami, saling mengerti, dan saling menolong dalam keadaan bahagia dan susah. Izinkanlah saya, Haji Idrus Yahya, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia yang ke-70. Semoga dengan ulang tahun ke-70 ini, PGI dan umat Kristiani di Kota Depok dapat bersama-sama saling tolong-menolong di antara sesama warga Kota Depok dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, serta bersama-sama mewujudkan Depok sebagai kota yang membahagiakan untuk seluruh warganya. Sebagaimana tema ulang tahun kali ini, satu tubuh, satu beban. Jadilah sahabat di masa susah dan senang. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhakumullahu 'anil ladzi lam yuqatilukum fid din wa lam yuhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Demikianlah, selamat berulang tahun, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan dalam menyampaikan sambutan pada saat ini. Yang terhormat Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Bapak Pendeta Gomar Gultom. Yang terhormat seluruh gereja anggota PGI dan secara khusus gereja anggota PGIS Kota Depok. Yang terhormat rekan-rekan MPH PGIS Kota Depok. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta yang hadir di sini. Yang terhormat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah syukur HUT PGI ke-70 yang tidak kami sebutkan satu persatu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala gereja, karena pada saat ini kita boleh melaksanakan ibadah syukur bulan Oikumene dalam rangka hari ulang tahun ke-70 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pada perayaan HUT PGI ke-70 ini, kita laksanakan di tengah penderitaan umat manusia akibat pandemi COVID-19 yang membuat kita sesama umat manusia atau orang percaya harus saling menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Seakan kita tidak peduli atau tidak mengenal satu sama lain, dan kita tidak tahu kapan hal ini berakhir. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO
mengatakan bahwa COVID-19 ini bisa menjadi virus endemik yang ada di masyarakat, dan virus ini mungkin tidak akan pernah hilang. Namun sekalipun demikian, justru di tengah pandemi COVID-19 ini, kita diajak untuk mewujudkan kasih Allah secara nyata lewat sikap hidup dan empati kita kepada sesama dengan saling menjaga, melindungi, dan menolong di antara sesama umat manusia atau orang percaya. Hal ini sesuai dengan nats firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan demikian, kita boleh bersama-sama melewati pandemi ini dengan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui ibadah syukur perayaan bulan Oikumene dan HUT ke-70 tahun PGI, saya mengajak kita semua sebagai tubuh Kristus untuk saling menopang, menguatkan, berbagi di antara sesama tubuh Kristus sebagai wujud kesiapan dan kesediaan kita untuk saling menanggung beban. Hal ini sesuai dengan tema bulan Oikumene, satu tubuh, satu beban, jadilah sahabat di masa susah dan senang. Semua ini bisa terwujud ketika kita bergerak, melangkah dan belajar bersama dalam arak-arak Oikumene dengan serius dan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita terus menampilkan wajah Kristus yang penuh kasih, tidak hanya saat ini, tetapi terus-menerus kita lakukan, sehingga kita tetap menjadi sahabat bagi sesama umat manusia atau orang percaya, baik di masa susah maupun di masa senang. Pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PGI, Bapak Pendeta Gomar Gultom, yang telah menaburkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak di PGI. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan ucapan selamat ulang tahun PGI ke-70 kepada yang pertama pemerintah Kota Depok yang diwakili oleh Sekda Kota Depok Bapak Dr. Gigi Hardiono. Yang kedua, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Depok. Yang ketiga, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok. Keempat, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Depok. Yang kelima, Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Kota Depok. Semoga Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepada saudara semua dan tetap menjalin hubungan silaturahmi antara satu dengan yang lain. Akhir kata, atas nama Majelis Pekerjaan Harian PGIS Kota Depok, mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, tetap menjadi sahabat bagi semua orang, baik di saat susah maupun di saat senang. Kiranya Roh Kudus yang telah menyatukan kita sebagai tubuh Kristus menuntun kita untuk terus memelihara keutuhan persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Pekerjaan Harian PGIS Kota Depok, Pendeta Bewal Aziz Ega, Ketua Umum, Mangaranap Sinaga, Sekretaris Umum. Saudara-saudara yang terkasih, pulanglah di dalam damai sejahtera Allah dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah anugerah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
sekarang sampai Maranatha. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah syukur pada hari ini. Kita mau katakan kami memuji kebesaran-Mu.